Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Festian dari kelas 11 IPA 1. Kali ini saya mau membahas materi tentang turunan. Turunan yang saya maksud adalah turunan fungsi. Materi ini ada kaitannya dengan limit fungsi dan kemiringan yang bisa disebut dengan gradien garis di suatu titik yang sebelumnya sudah dipelajari. Nah, menurut definisinya, turunan fungsi di suatu titik adalah gradien garis singgung fungsi di titik tersebut. Saya akan memberitahu konsep turunan fungsinya terlebih dahulu. Konsep turunan fungsi. Coba perhatikan grafik fungsi berikut ini. Misalkan, grafik di atas merupakan grafik fungsi kontinu fx, lalu terdapat garis lurus yang memotong kurva fx di dua titik, yaitu titik A dan B. Nah, karena memotong kurva di dua titik, garis lurus ini bisa kita sebut sebagai garis secan atau garis AB. Kalau dilihat pada gambar, garis AB pasti punya kemiringan atau gradien tertentu. Cara mencari gradien garis lurus bisa dicari menggunakan rumus berikut ini. M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, karena titik apsis koordinat X dan ordinatnya koordinat Y sudah diketahui, bisa dimasukkan deh ke dalam rumus, sehingga diperoleh gradien garis AB-nya seperti ini. MAB sama dengan Fx plus H min Fx per X plus H min X. Lalu, MAB sama dengan Fx plus H min Fx per H. Sekarang, kalau misalnya titik A dan B kita geser agar saling berdekatan satu sama lain, hingga jarak antar titik H-nya mendekati 0. Kira-kira inilah yang terjadi. Garis AB yang awalnya memotong kurva di dua titik, lama-kelamaan berubah menjadi garis yang tampak menyinggung kurva di satu titik saja. Garis singgung ini kemudian bisa disebut sebagai garis tangent. Untuk gradien garisnya tetap sama, tapi karena nilai H-nya mendekati 0, jadi gunakan konsep limit. MAB sama dengan limit H mendekati 0, delta Y per delta X. Lalu, MAB sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Dengan syarat, nilai limitnya ada ya. Nah, gradien garis singgung inilah yang disebut turunan fungsi. Lalu, rumus turunan fungsi aljabar. Jika mempunyai fungsi Y sama dengan Fx, maka F aksen X atau Y aksen merupakan notasi turunan pertama fungsi tersebut. Juga bisa menggunakan notasi lain, seperti D per Dx dalam kurung F dalam kurung X atau dy per dx. Saya akan memberikan satu contoh soal, yaitu Fx sama dengan 3x. Karena Fx sama dengan 3x merupakan fungsi linear, maka grafiknya berupa garis lurus, tapi nggak sejajar dengan sumbu X maupun Y. Gambarnya akan seperti ini. Garis singgung fungsi tersebut akan mengikuti bentuk grafik fungsinya. Oleh karena itu, gradien garis singgung fungsi tersebut juga akan sama dengan gradien grafik fungsinya. Gradien suatu persamaan linear adalah koefisien dari variabel X itu sendiri, yaitu M. Nah, Fx sama dengan 3x ini kan merupakan persamaan linear. Berarti gradien garisnya adalah koefisien X, yaitu 3. Berarti gradien garis singgungnya juga 3. Jadi turunan pertama fungsi Fx sama dengan 3x adalah 3, akan dibuktikan lagi menggunakan rumus turunannya. Fx sama dengan 3x, maka Fx plus H sama dengan 3x plus H, sehingga F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Lalu, F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, 3x plus H min 3x per H. Sama dengan limit H mendekati 0, 3x plus 3H min 3x per H. 3x ini ada 2, jadi kita coret dua-duanya. Lalu menghasilkan limit H mendekati 0, 3H per H. H ini akan kita coret yang atas dan bawah, sehingga menghasilkan 3. Variabel H di bagian penyebut ini bisa dicoret karena nilainya bukan 0. Dan ternyata hasilnya sama juga nih dengan yang sudah dianalisis. Berarti kalau ada Fx sama dengan Ax, fungsi linear, maka F aksen X sama dengan A. Nah, saya sudah membahas cara mencari turunan fungsi pangkat nih. Lalu, bagaimana kalau mau mencari turunan jika fungsinya itu berupa perkalian atau pembagian? Yang pertama, saya akan membahas turunan fungsi yang berbentuk perkalian dengan soal, yaitu Fx sama dengan 4x3 min 3 2x2 plus 1. Diketahui Fx sama dengan 4x3 min 3 2x2 plus 1, berarti U-nya adalah 4x pangkat 3 min 3. Dan turunan dari U tersebut 12x kuadrat. Dan V-nya adalah 2x kuadrat plus 1
dan turunannya adalah 4x. Setelah itu, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya, yaitu f aksen x sama dengan u aksen x kali vx plus v aksen x kali ux. Sesudah selesai dimasukkan ke dalam rumusnya, kita akan mengkalikan silang yang kiri dengan yang kanan dan menghasilkan 24x pangkat 4 plus 12x kuadrat plus 16x pangkat 4 min 12x. Lalu jumlahkanlah pangkat yang sama, lalu urutkanlah pangkat dari yang terbesar, yang menghasilkan 40x pangkat 4 plus 12x kuadrat dan min 12x. Yang kedua adalah turunan fungsi berbentuk pembagian. Diketahui gx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 per 5x min 2. Berarti ux sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1, u aksennya adalah 2x plus 2. Vx-nya sama dengan 5x min 2 dan v aksennya adalah 5. Langsung masukkan ke dalam rumusnya, yaitu f aksen x sama dengan u aksen x kali vx min v aksen x kali ux per vx kuadrat. Setelah dimasukkan ke dalam rumusnya, kita akan mengkalikan yang kiri dengan yang kanan sehingga menghasilkan 10x kuadrat min 4x plus 10x min 4 min 5x kuadrat plus 10x plus 5 per 25x kuadrat min 20x plus 4. Lalu dijumlahkan dan menghasilkan 5x kuadrat plus 16x plus 1 per 25x kuadrat min 20x plus 4. Mungkin segitu saja materi yang ingin saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.